Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Allah takdirkan kita bertemu di bulan Ramadan ini, hari yang hampir 2/3. Nanti tarawihnya berarti 20. Tidak lain kita terus donga dinunga. Mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, dan amalan-amalan ibadah yang lain benar-benar diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus menjadikan ampunan seluruh dosa dan kesalahan kita, seluruh dosa kesalahan keluarga kita, sehingga sewaktu-waktu kita menghadap Allah, dosa kita sudah terampuni, sehingga kita gak usah mampir nang neraka. Rahmatullah wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan di atas pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga kalinya masih bahasan akidah, Kitab Tauhid, halaman 8 dan 9. Ayatnya Surah Al-An'am ya, ayat 151 sampai 153. Kemarin sudah dibaca ayatnya, cuman belum selesai kita bahas. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau utslu ma harrama rabbukum alaikum
apa yang Allah haramkan? Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kita menyekutukan apapun kepada Allah. Lah ini lihat. Yang apapun ini yang kita perlu hati-hati ya. Bisa juga loh ya. Hari ini krono perasaan sudah dekat dengan lebaran. Terus kepingin tuku iki, tuku iku. Itu kadang-kadang manusia nggak sadar telah menyekutukan duit dengan Allah. Kadang-kadang tidak tersadari. Makanya satu paket yang kita itu harus senantiasa berusaha ada di dalam hati kita. Apa itu? Ya ikhtiar dan tawakal ini nggak boleh bisa pisah ya. Nggak sampai pisah bahaya loh ya. Ikhtiar tok gak ono tawakale. Iso duit iki dadi pangeran iso ya. Bisa menyekutukan uang dengan Gusti Allah. Tapi nek enek tawakale. Jadi duit sida teko utawa ora, Allah paring rezeki peka ini sudah kita tawakal kepada Allah. Dohire kita disuruh usaha. Allah tusyriku bihi syai'a. Sama dengan atasan kadang-kadang enggak menyadari atasannya sudah dianggap atau disamakan dengan Tuhan. Makanya sami'na wa atokna, kita mendengar dan kita taat itu secara mutlak ya kepada Al-Quran ini ya, pada Al-Quran dan kepada As-Sunnah Shahihah. Itu memang mutlak ya, mutlak. Kemudian tempo hari sudah kita singgung, kalau awal Ramadannya ini tidak terjadi seligenje, lebarane peluang besar untuk seligenje. Kemarin Ramadannya nggak ada ya yang seligenje. Ini peluang Idul Fitrinya ada seligenje. Lah, ini memang atas kehendak Allah ya. Kalau dalilnya kemarin sudah kita bahas, kita baca Al-Baqarah ayat yang ke-187. Langsung dibacakan terjemahnya. Mangke nek menawa sida ngelekno salat Id nenggone lapangan atau di tanah lapang. Iya. Dihalalkan bagi kamu apa malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, maka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Iya. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan dari benang hitam, Iya. yaitu fajar. Iya. Terus
sampai selesai. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Ini kaitannya kan kita nanti puasa hari terakhir setelah makan sahur. Di sini ayatnya Allah firmankan wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Terus kemudian tsumma atimmu, lah ini kalimatnya. Tsumma atimmu mongko padha nyampurnaake nira kabeh asyama ing poso ilal lail. Itu buka terakhir nanti ya. Ini nanti juga berbuka, tapi buka terakhir seperti itu. Lah, kalau itu sudah buka terakhir, berarti kan malam takbiran. Cuman di kita kan ada 3 dasar. Entah nanti kula jenengan menggunakan yang mana. Satu kelompok menggunakan ru'yah. Jadi nek wis ndelok melihat tanggal ya. Kalau sudah melihat tanggal berarti sudah lebaran. Yang satu enggak. Yang satunya tidak usah melihat tanggal, tapi sudah ditentukan dengan hisab. Ini biasanya sing rodok banter. Apa ya? Pertentangannya ini agak keras antara ning ru'yah dan ini kaitannya dengan keyakinan kita. Sekarang dalilnya orang-orang yang pernah belajar hisab itu kan boleh mengamalkan keilmuan hisabnya. Sebagian mengatakan wajib memang ilmunya. Yang tidak boleh itu ajak-ajak. Saya ahli hisab, bisa menghitung sederet argumen, terus kemudian aku ajak-ajak lebaran di hari yang menurut hitungan saya benar. Ajak-ajak ini yang tidak boleh. Tapi kalau hanya mengkabarkan hitungan saya jatuh pada hari ini, hari Jumat apa hari Sabtu nanti? Sing hisab-hisab ya? Jumat ya? Ini. Itu tidak ajak-ajak. Tapi kalau sudah mengharuskan lebaran di hari itu yang jadi masalah. Terus ru'yah, bagi orang yang meyakini hanya ru'yah saja tanpa mau hisab, iki ya bingung. Karena posisi ndeloke motongi nang sudut sini, apa sini, apa rada munggah, apa rada medhok. Ini sing iso nentokno ya hisab. Maka muncul pendapat yang kedua. Yang digunakan ini adalah dua-duanya. Hisab ini sebagai wasilah, perantara untuk bisa ru'yah. Maka yang digunakan dalil finalnya, dalil puncaknya
kesimpulan akhirnya itu ru'yah. Jadi gabungno antara hisab dan ru'yah. Terus pundi? Kita tadi ngomong buka terakhir itu ma'atim musyama ilalaila. Nah, ilalail di puasa akhir itu adalah lebaran. Nah, lebaran itu dasari ono iku mang. Terus bagi orang yang mengikuti hisab bagaimana? Boleh. Yang tidak boleh woro-woro, gak ahli hisab. Wong sing ahli hisab saja ajak-ajak lebaran itu enggak boleh. Apa meneh seperti kita enggak ngerti hisab terus ajak-ajak. Tapi andaikan mengikuti boleh. Mengikuti boleh karena sudah ditunjukkan hitungannya. Nek wis sudah sekian derajat ini sudah pasti kelihatan. Cuman motone menungso ae sing gak gaduk melihat. Jamane kok nggone ade nang kono wong iki lho tulisan nang ngarepku. Gak gawe kacamata ya. Padahal harus dengan mata telanjang. Diloke lho dengan mata telanjang. Ya ru'yah sendiri kayak mikir dilok ngono tok ya. Kayak gak angel. Tapi bahaya angel metame jabang bayi. Walaupun sudah didukung dengan ilmu sembarang-barang. Sekaya ndelok ya wis selesai dadi. Tapi hampir isone weruh lho saiki gak gampang. Masalah kayak ini lampu-lampu. Dipikir bulan ternyata yeah. Luwih rumpet mana iku nek wis ana politik masuk bleng. Walah wis iku malah ngelu. Padahal ini enggak boleh ya, politik masuk ini enggak boleh. Biar itu diselesaikan antara hisab dengan ru'yah wis ngono tok. Tapi besok masuk politik. Aku beberapa hari ini ada tamu. Pernah di Wonosalam. Dulu ke pondok itu minta belajar nahwu beberapa hari. Persisnya saya lupa. Kemarin Ramadan datang yang kedua. Dua itu setelah ngaji sama saya, anak saya tak suruh menghafal Quran di Kediri di pondok Imam Bukhari apa pondok apa itu ya. Nah, ternyata dia nyusul ke sana, tapi nggak mau kalau saya sampai tahu kalau dia di sana nggak ngerti. Akhirnya anak saya sampai duwe anak ya nggak cerita. Ternyata dia terus belajar nang Mekah. Belajar nang Mekah itu mempunyai banyak kemampuan keilmuannya, termasuk masalah ru'yah dan hisab. Itu termasuk punya label ahli hisab termuda hari ini. Sik enom banget. Nah ini mungkin punya keahlian untuk menjelaskan ini. Nek kula jenengan kan gak tahu sekolah nang Mekah. Jadi 8 tahun belajar di Mekah. Ternyata faraidnya juga bagus, nahwu sorobnya sekarang juga bagus, anaknya masih muda. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan pas waktu main ke rumah tak ajak ke sini. Maksudnya untuk menjelaskan berbagai disiplin ilmu yang kita tidak mampu untuk memahami, biar dibantu dia untuk memahamkan kita. Gimana? Itu masalah menentukan satu Syawal ini lho. Iki melok hisab apa melok ru'yah ya? Cek adoh kok ngomong riya ya. Pancen nek kejedeken ya bingung tok awake dhewe. Wong sik adoh ngene kadang-kadang enggak patek gaduk ya. Ada
jenenging posisi bumi, matahari, rembulan. Iku ana sing darani apa? Ijma'ul matahari, ijma'ul rembulan, ijma'ul bumi. Ku ijma'e kan sehari sebelum bisa diru'yah. Gak kena didelok kan? Iki bumi, iki matahari, iki bulan, iki matahari. Nek padha ngene piye nek ndelok? Ya blereng kan matane. Tapi nek wis dihalangi oleh bumi, baru kan bisa melihat bulan. Lah ngelihatnya ini untuk ukuran derajat ini kitabnya ya beda-beda. Beda yang nulis rumus-rumus untuk hisab sehingga mewujudkan ru'yah itu ya beda. Anak sing ngomong hanya 2 derajat sudah. Sing ngomong gak oleh harus 4 derajat. Nek jane iki sudah 8 derajat ya. Mbok berapa derajat gurung didelok. Nek cara ru'yah gak oleh ngomong ngenteni ben nek wis didelok berapa derajat. Nah, nek wis matahari ini tenggelam, karena istimewa sudah kemarin posisinya pas satu arah, satu apa ya? Satu poros apa nak ngarane? Satu garis. Sehingga belum kelihatan kan bulannya. Kok nek wis ambles matahari ini sudah ambles, terus bulan ini keri. Berarti kan ketok akhirnya. Sing ngeling-ngelingi udah tenggelam, terus bulannya keri. Lah ini sak derajat, apa 2 derajat, apa 3 derajat yang menentukan derajat untuk bisa menetapkan sudah manjing hilal 1 Syawal atau belum, itu juga beda-beda. Jadi ru'yah sendiri ada perbedaan, hisab sendiri juga ada. Tapi nek wong awam wis gak gelem mikir angal-angal ngono kan. Pokoke riyo itu saja kan. Terus pundi? Mikirno derajat iki wis bingung ae di. Iku baru derajat. Gurung tingkat kemiringannya itu berapa derajat? Gedene pirang derajat, miringi pirang derajat. Miringi posisinya ke utara apa ke selatan. Kadang-kadang metune nang kene cuwilik kadhekan. Motone wis tuwek kaya ula gak patek gaduk ki ndelok. Kudune ndeloke nang kene sing didelok nang kene ya ketok apa akhirnya. Ya. Makanya ru'yah itu biayanya enggak murah ya. Sama nambah 8 menit itu biayanya mahal ya. Subuh kan nambah 8 menit. Akeh iku dhuwit iki. Goleki. Gimana? Sida melok hisab apa melok ru'yah? Kalau memang yang dijadikan pedoman oleh diri kita itu ru'yah, ya itu ru'yah. Walaupun belum sempurna kemiringannya lah. Iya. Masalahnya ru'yah itu kan motone gak harus dilok kan.
Nek motone iso ndelok otomatis lebaran. Nek motone gak iso ndelok otomatis fa inhuma. Wahyunya kan ngomong gitu. Fa inhuma jika bulan itu tertutup oleh awan atau motone gak iso ndelok, maka puasanya harus ditambah 1 hari. Iku nek sing nggunakake ru'yah. Sing nggunakake hisab ya wis ke tanggal 1 Ramadan wis ditentokno lebarane. Ya, keyakinan kita tadi kan pakai ru'yah apa pakai hisab itu tadi kan. Kalau pakai ru'yah, ya berarti otomatis menggunakan ru'yahnya. Jadi ru'yah tadi untuk menetapkan 1 Syawal sekaligus menetapkan untuk pembayaran zakat. Dan gurung yakin, gurung riyaya ya berarti zakatnya belum masuk nenggone wajib. Masih sunnah tapi bisa menggugurkan kewajiban. Yang tidak boleh kan kalau sampai mundur. Kalau sampai dibagikan setelah sholat Id kan tidak menjadi zakat fitrah tapi menjadi sedekah biasa. Maksudnya gak sah zakatnya. Jadi patokannya yang manjing dan tidak ini tadi. Mulane tadi saya matur kayake gampang. Tapi padahal ngerowemi sing saya merasakan aman nyaman itu yang saya. Karena dulu di pondok juga pernah diajari hisab. Jadi sehingga saya mengikuti ahli hisab itu boleh. Sah. Hisab. Yang tidak boleh kampanye. Apa kampanye? Woro-woro ajak-ajak supaya mengikuti keilmuan dia enggak. Nek belajar ke ilmu boleh, gawe tanggalan boleh, tapi nek ajak-ajak untuk menetapkan. Jadi mengajak orang lain yang tidak meyakini terus diajak lebaran sama dia, itu tidak boleh. Jadi keyakinan mereka tetap biarkan keyakinan mereka, tapi aku ngitung hisabku iki lho di tanggalan ini. Itu sudah ditetapkan hari ini, itu hasil hisabnya seperti itu. Lah, pertanyaannya ini kan tidak itu yang ditanyakan, itu sudah melihat bulan. Ya udah selesai. Akan tetapi para ahli mengatakan belum sempurna. Loh, kok belum sempurna bagaimana? Akhirnya terus dingin nentokno lebarane harus nambah mana? Padahal matanya sudah melihat. Tapi belum sempurna. Sing gurung sempurna iki mripate apa bulane, apa ilmu cara untuk melihatnya. Masalahnya tadi ya, wong kemiringannya ngalor. Ternyata ilmu dia salah. Padahal kemiringannya ke selatan. Sehingga selatan gak dianggap bulan, dianggap sinar lampu umpamanya. Akhirnya malah sing jane wis ketok dianggap gak ketok. Padahal menurut hisab jelas
itu sudah sekian derajat, sudah pasti bisa dilihat. Terus ono muncul sing gurung sempurna. Nah, si gurung sempurna ini saya nggak tahu dalilnya. Dalilnya kan sumu liru yati, waftiru liru yati, selesai. Di nek wis ketok ya udah selesai. Langsung blayu nanggone Rasul kan, ya Rasul, aku tadi telah melihat bulan. Akhirnya Bilal ditimbali langsung dikon memandangno takbir lebaran. Contohnya ngono ini. Ini krono gengsi keilmuan ini lebih dianggap ahli, didukung alat, tapi nyatane wong duwe desa pothok ana salam gak gawe alat tapi wis seru. Terus dianggap gak sempurna, kacau kan? Padahal sing sah kan itu. Dengan mata telanjang itu ya. Angel. Yang penting garis besarnya ana loro, ana hisab, ana ru'yah. Nek ru'yah jelas dalile sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Jadi nek wis ketemu bulan, wis iso ndelok bulan ya lebaran. Hanya itu kan. Nah, sing hisab ya menurut ilmumu sudah sekian derajat. Terlihat ataupun tidak terlihat, tapi menurut ilmumu sudah, yaitu sudah sah. Dan tidak boleh ajak-ajak tadi. Ngampanya orang yang keyakinannya nungguning ru'yah biar mengikuti hisab, ini tidak boleh. Gimana? Angel kan? Kita ini kon nek manut hisab ya ngono. Terus pundi? Ini kan awake dhewe orang awam ya. Terus iku melok ngomong sing ahli iku mang kelihatan tapi belum sempurna. Ukurannya kan tidak ngomong sempurna dan tidak sempurna. Nek wis ndelok iku bulan terus disumpah, selesai kan? Kan hanya itu. Lah terus itu sudah yakin bahwa itu satu sawal. Lho kok kadek poso, apa gak istilahnya kakean rengkek, apa kan? Apa bahasanya? Lalar gawe. Nek lalar gawe ini urusannya karo nenggone sawah gak masalah, urusannya nyapu gak masalah, mari saponi maneh. Lalar gawe gak masalah itu, mendak resik. Urusannya puasa beda lho ya. Iya. Hadisnya wis ngomong sumu liru yati, waftiru liru yati. Fa inhuma jika tertutup awan, ya terus dikongkon fa atimmu, kongkon nyempurnake tanggal 5. Lah iki wis ketok, sing dikongkon nyempurnake kan sing gak ketok. Kira-kira masuk nang dalil kok gak iku ya? Sing ngomong gak sempurna lho. Nah iki lho, masuk nang dalil kok gak. Jadi ternyata seperti itu. Nek kula niku mulai belajar hisab dulu, iku wis mantep. Dulu yang ngajari kan saya mondoknya di Sumbersari. Sing ngajari hisab saya itu Mbah Yai Ringin Agung. Dadi Mbah Ringin Agung iku diundang nang nggone Pondok Sumbersari ngajari kelas 3 aliyah di Pondok Sumbersari. Ketepaan saya punya tugas untuk menjemput.
Jadi nek nenggone sepeda motor ngobrol, punya kedekatan akhirnya. Sehingga setiap kali saya akan nanya, bijing lebaran ini dinten nopo? Iku wis ana tulisane nang ngarepe omah gawe wedi nang di papan. Diduduhno ijirane krana hari ini sudah ijtima, maka besoknya sudah bisa ru'ya, sehingga pasti sudah ada. Walaupun di sini nggak kelihatan, umpamanya Surabaya nggak kelihatan, di Gresik nanti akan kelihatan. Karena di tempat lain akan kelihatan. Jadi wis ditulis langsung. Jadi gak ada ngijir, gak ada mikir. Sowan nanggane Mbah Khazin niku mbiyen wis ana tulisane ya wis balik mulih. Jadi tamu jarang sampai mlebu omah, wis dikei tulisan Gaudi. Apakah seperti itu mulus? Enggak. Tempo hari ternyata Pondok Ringun Agung sendiri tidak menggunakan hisabnya Mbah Khazin. Akhirnya ya tumpang tindih lagi. Kemarin ayatnya sudah dibaca ya. Mudah-mudahan tidak bingung. Sakjane ngono umpama Allah ndadekno situk ummatan wahidatan, ya sudah selesai satu. Tapi mengapa kok ternyata ono sing gawe hisab, ono sing ru'ya? Itu kan memang Allah ingin menguji kepada kita. Jadi sak pira sih semangate wong ngono salam oleh gelem ngaji hisab iku. Sak pira sih semangate oleh gelem ngaji ru'yah iku. Sak pira sih semangate oleh gelem ngaji Quran karo hadis iku. Dan keistiqomahan ini kan memang sengaja Allah nguji kita. Sak pira sih engko nek riyayane sida beda satu dengan yang lain, tetap saling menghargai, tetap saling menghormati. Jadi nilai ini nenggone saling menghormati, saling menghargai. Tidak saling, setelah kita tahu yang kita mantep hisab, ya udah selesai. Kita jadikan pegangan. Jadi kok ternyata ana sing gak melok hisab, melok ru'yah, harus nambah sehari, terus bingung karo zakate. Ya. Masalahnya ketok tapi dianggap gak sempurna. Padahal kalau kita kembali kepada dalilnya, mikir cukup liru yati. Jadi poso itu liru yati, lebaran itu juga liru yati. Ini tadi kan karena ada orang yang dianggap lebih ahli atau merasa lebih ahli, sehingga gengsi nek terima wong ngono salam sing ndelok ae ilmuku terima dikalahno karo wong-wong, kan sudah masalah lain ini kan ya. Kan sudah bukan masalah syariat kan. Babe kan beda, babul gengsi kan. Ini lho. Itu tadi belum lagi nak kemasukan politik ini, malah ngeri mana kemasukan politik ini. Pada satu saat insya Allah masih hidup teman saya itu termasuk orang yang ditunjuk salah satu ormas di Indonesia yang dipercaya untuk menjadi tim ru'yah. Jelas itu tidak melihat. Jadi rombongan sekian banyak tidak ada yang melihat. Tiba-tiba ana wong loro iki mblayu-mblayu. Kalau diamati bukan melihat bulan, bukan. Habis itu masuk nanggone aula, nang ruangan di hadapan Menteri Agama. Kan semuanya mengatakan tidak bisa dilihat. Moro-moro wong loro iku untul-untul masih menjalani disumpah, katanya tadi melihat bulan, padahal wong akeh iku gak melok ru'yah itu lho. Jadi sing melok ru'yah gak disumpah, sing disumpah malah wong sing untul-untul. Mangapa bahasa untul-untul? Loh, kayak gitu itu iso terjadi. Ya ini lho ya.
Jadi sakjane umpama Allah ndadekno kita semuanya ini ummatan wahidah, ya gampang banget ya. Tapi mengapa kok tidak menjadi umatan wahidah? Masalah ru'yah saja kok selegenje. Ru'yah itu macam-macam ya bentuknya. Kemudian beda lagi dengan hisab. Hisab ya selegenje. Dasarnya kitab satu dengan kitab yang lain menentukan sekian derajatnya beda sudah. Maksudnya mingip-mingipe bulan itu kira-kira sak derajat apa orang derajat ini wis beda. Cukup sekian derajat itu naik miring ke utara apa miring ke selatan. Beda balik. Aku nggak pernah jadi tim itu karena saya bukan ahli. Tapi temen yang pernah ngalami termasuk di dalamnya itu seperti itu. Jadi wong sing ndelok sakmono tae gak disumpah, sing gak ndelok wong loro mekur blayu-blayu langsung disumpah. Saat ditanya, "Loh ini nunggu apa?" Nunggu masih ada orang yang melihat bulan disumpah, padahal semuanya menganggap dia itu tidak melihat. Terus yang kemarin yang saya ceritakan yang namanya Abdullah tadi, anak dari Makassar yang pernah disayang, kemudian mondok di Mekah 8 tahun. Sekarang ngerti itu pernah nolak ya. Jadi ada 2 orang lihat bulan terus disumpah. Terus dia itu salah menganggap kemiringan. Abdullah ini ngomong, saya banyak hal yang tidak bisa percaya dengan sampean. Satu, Saman salah melihat posisinya bulan di mana. Posisinya bulan itu di mana, kamu salah melihatnya. Terus posisi kemiringannya bulan kemana, kamu juga salah. Jadi dianggap itu ngawur. Yang terakhir, aku tidak mungkin akan bisa percaya dengan sampean tentang masalah ru'yatul hilal karena sampean perokok, jatuh gugur demi hukum sampean karena sampean ngerokok. Ya, so ben cita dewi karo jenengan. Ini dia cerita dengan saya. Akhirnya dia tidak menerima. Karena dari beberapa keilmuan dia tidak betul itu. Walaupun itu orang diagung-agungkan, guse tumpuk piro garuhan. Cuman menurut keilmuan dia jelas itu tidak betul itu. Kadek ngerokok bisa. Dari ngerokoknya sudah masuk kategori fasik, maka kesaksiannya gugur demi hukum. Kan rupet ya. Sudah melok kisah apa melok ruyah terserah jenengan. Aku gak mempengaruhi apa-apa. Aku bukan ahli di situ, bukan. Hanya moco sebuah dalil. Dibaca ayat yang ke 184 85. Itu tadi yang ke dalam 7, maksudnya buka terakhir tadi kan ya. Tuma atimusyama ilalail. Sekarang yang 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka
ini ya. Jadi walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi kita disuruh menyempurnakan puasa kita 1 bulan. Nah wis 1 bulan penuh terus walitukabbiru, maka takbiranlah kalian. Lebaran berarti kan. Jelas tak ayat tadi? Walitukmilul iddata, kalau sudah hitungannya full 1 bulan, 1 bulan Ramadan maksudnya, maka walitukabbiru itu ya kalimatnya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di awake dhewe poso nek wis pas 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ya udah lebaran. Ini ayatnya kan gampang, gak angel. Tapi nek wis digawe nang gone mrono, iku mang sampai ngetokno zakat iki ragu iki sah apa gak. Wong wingi iku wis ketok. Tapi gurung sempurna. Akhirnya harus nambah 1 hari terus gurung zakat, kan begitu tadi pertanyaannya. Terus zakatnya piye? Padahal begini kan ayatnya jelas, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya udah, es ketok ya wis. Ya, itu ayat-ayatnya jelas sudah. Tadi yang kita bahas pertama sama kita ngomong buka terakhir nanti. Setelah buka terakhir berarti sudah mendapatkan 1 bulan. Perintah Allah walitukmilul iddata, dikongkon ngelengkapi 1 bulan penuh. Nah wis saulan penuh ya udah berarti sudah selesai, kemudian lebaran. Terus bayar zakat kapan? Bayar zakat sebagian ulama mengatakan mulai tanggal 1 Ramadan sudah sah walaupun belum wajib hukumnya. Lah wajibnya mulai kapan? Mulai takbir. Ini tadi kan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mulai takbiran ting ting bleng maghrib. Nah itulah berkewajiban membayar zakat. Mundur-mundure sampai berangkat sholat id. Nah, yaitu. Nah ternyata gak melok sholat di masalah mengikuti gurung sempurna maneh. Lagi golek dalil gurung sempurna iki. Ayat-ayatnya gitu, hadisnya jelas sumu liru yati wahtiru liru yati. Muga-muga gak malah bingung iki muga-muga. Oleh garek riyo ya. Gimana? Tapi nggih walitukmilul iddatan. Iya. Ada 28 juga. Lah iya. 28 itu sudah bisa dihitung sempurna. Yang sering adalah 29. Itu juga dihitung sempurna. Kemudian hitungan 30 walaupun arang-arang itu pun juga bisa dihitung sempurna. Kalau memang pas buka terakhir gak iso dilok bulan, apa masalahnya fa in huma tertutup awan. Gak ketok. Bulannya gak ketok. Maka dijadikan 30 hari. Otomatis kan gurung lebaran kan. Zakatnya kapan nih? Zakatnya sesuk. Kapan mulai wajib? Ya engko maghrib ting-ting bleng itu baru
wajib. Terakhirnya kapan? Saat berangkat sholat Id. Lah tiyang pun sholat kuwabe, kula mboten duwe kanca. Lah salahmu kadek melok. Gimana? Jadi 28 itu jangan dianggap tidak sempurna. Karena zaman Rasul 28 itu terjadi tidak hanya sekali. Walaupun yang paling sering zaman Rasul adalah 29. 30 juga jarang. Yang paling sering itu adalah 29. Iya. Berarti kayak wis 29 ternyata sudah lihat bulan ya sudah sempurna. Tapi nek gak iso ndelok bulan, lah bagi ru'yah harus nambah sehari. Bagi hisab gak enak nambah-nambahan karena pedomannya bukan ru'yah tapi hisab. Gimana? Tadi memang ada dua pedoman, satu pakai hisab, satu pakai ru'yah. Terus muncul lagi satu, hisab itu hanya sarana untuk melengkapi biar bisa melihatnya tadi nggak salah. Wong posisi bulan jelas miringi ke kiri karena bulan ini sekian derajat. Kok ternyata ndeloke malah nek miling rene otomatis posisine gak nang kono, ndeloke nang gone arahe beda. Rodok mrono. Lah kok ternyata ndeloke malah mojok mrono. Gak ketemu kan? Gak ketemu. Masih berapa menit? 35. Alhamdulillah masih 6 menit. Ya. Itu sedikit ya jadi tentang masalah menyempurnakan hitungan walituk milul iddata. Kita disuruh puasa tadi nek buka nek wis malam. Kapan mulai ini sahur? Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sahure saat apa? Imsak. Itu kita sahur. Itu makan sahur yang berkah. Kapan selesai sahur? Ya sampai fajar, sampai adzan subuh. Tambah 8 menit tadi. Itu sahuri. Kemudian itu ma'ati musyama ilail terus poso sampai malam. Lah malam kemarin enek sing nerjemahno nek matahari iku wis sret bleng otomatis ini lail sudah. Tapi nek Ustadz Makhrusali persis dengan Syiah. Jadi ilalaili malam itu ya ngisa. Kalau belum aja misa masih ada mega merah itu masih belum malam. Ayatnya ngomongi hatta ma'ati musyama ilalail. Jadi lailnya itu sampai hilangnya mega merah. Iya. Nek menawa kepingin tabayun ya tempo hari mari lebaran rombongan ke sana. Jadi malah nasi Ramadan enak ya. Nang Tambak Sumur. Maksudnya ternyata lail itu tidak maghrib bagi mereka. Lail itu isya. Walaupun ulama ahli sunnah baru satu-satunya. Nek Jumatane podo karo Sidikiyah Ploso Jombang. Maksudnya besok Jumatan panggah sholat zuhur. Kono ya kono. Jadi di sana juga mengatakan, jadi perintahnya itu sholat zuhur di hari Jumat bukan Jumatan. Nah ini untuk menentukan lail itu dulu ya, bakasan tuma atimusyama ilalail, maka sempurnakan puasamu sampai malam. Lah, menerjemahkan malam ini
juga ada dua versi siji. Jadi bukannya gak maghrib enggak, misal. Nah kita kan bukannya maghrib krono jangan dibuat ukuran tenggelamnya matahari tadi. Iya. Jadi nek Allah nggih sitok itu gampang. Tapi mengapa kok digerono karo Allah? Yaitu memang Allah ingin menguji kita. Ya, ingin menguji kita. 5 masih 3 menit lagi. Iya. Gimana? Jadi saya berharap yang sudah mantep hisab ya wis gak usah tolah-tolah lah. Gak bingung. Tapi kalau sudah ikut belajar mantep nanggone ru'yah wis tahu belajar ru'yah, pernah jadi tim ru'yah muga-muga terus nek kene wis gak goncang, mantep. Jadi mau menuk kene sampeyan niku wis sepakat nang salat nggone tanah lapang atau di lapangan umpamanya ya. Tono situk peteng kelek, jangan dianggap peteng kelek ya. Karena itu kaitannya dengan akidah, dengan keyakinan. Nah, dengan keyakinan. Wis boro sak jimpit ana sing brengkele. Enggak usah ya. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, nanti kita sambung dengan doa buka puasa. Harapannya mudah-mudahan puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau belum mancing jangan buka loh ya, kecelakaan nanti ya.